Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semuanya, Pak Sukendar, Pak Hamka, Mas Bara, Mas Budi dan lain sebagainya. Oke, semuanya saja ya. Alhamdulillah pada hari ini ya, pada hari Jumat Sayyidul Ayyam, kita masih diberi kesempatan Allah, masih diberi kekuatan Allah untuk senantiasa kaji ayat-ayatnya ya, lewat kajian i'rab Al-Quran dan juga tadabbur tipis-tipis ya. Oke, hari ini penutupan ini ya surat Al-Infitar karena tinggal 3 ayat ya, tinggal 2 halaman nih. Dan pas insya Allah minggu depan ya, yaitu hari Senin, kita sudah sampai surat baru. Oke, teman-teman, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah menjadi sabab Allah memberikan keberkahan setiap kajian yang kita adakan. Ala hadhi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin. Surat Al-Infitar ya sudah kita pelajari berapa hari? 3 hari ini ya, 3 hari atau 4 hari ini. Kita sudah banyak sekali ya mengambil hikmah, mengambil pelajaran yang sudah kita pelajari. Mulai kita yang mengetahui begitu ngerinya hari kiamat ya, yang mana langit terpecah, ya, bintang-bintang dan planet-planet semuanya berjatuhan, berserakan, dan juga lautan sudah tidak ada lagi sekap, sehingga airnya bertemu, ya, air tawar dan juga air asin semuanya itu, dan juga kuburan sudah dibongkar semua, dalam artian semua orang dibangkitkan pada hari itu. Dan pada saat itulah manusia baru menyadari kekurangannya ketika di dunia. Baru mengetahui apa-apa yang sudah dikerjakan dan apa-apa yang terlewat. Jadi di juz 30 ini banyak sekali ya Allah bersumpah. Allah bersumpah demi makhluk-makhluknya. Ketika Allah bersumpah itu, Allah ingin menjelaskan sesuatu yang luar biasa. Atau bisa jadi Allah itu, kalau bahasa Jawanya itu ini, duko. Duko itu apa ya, agak sedikit marah gitu. Ya, menegur gitu, menegur kita. Jadi cuma seperti itu. Jadi sama juga ketika kita sumpah kan gitu kan. Ketika ada teman kita atau orang yang kita kasih tahu ternyata tidak percaya dan lain sebagainya, kan kita langsung bersumpah kan. Ya, bersumpah itu menunjukkan bahwa ya agak sensi gitu. Demi Allah kan, demi Allah saya tadi ini. Nah, jadi sumpahnya Allah pun seperti itu. Pengen menjelaskan sesuatu yang agung di situ, dan juga Allah kadang duko. Duko itu agak marah. Bukan agak marah, tetapi marah betulan gitu terhadap orang-orang kafir ya,
orang-orang kafir yang tidak percaya pada hari kiamat, ya, orang kafir yang selalu durhaka ketika di dunia, ya, ketika di dunia itu ketika disuruh berbuat baik tidak mau, justru malah melanggar larangan-larangan Allah. Lalu di hari kemarin, ya, Allah sudah menjelaskan bahwa selain orang-orang kafir itu durhaka terhadap Allah, ya, bahkan mereka juga adalah tadi mengingkari Yaumuddin, ya, hari pembalasan. Yaumuddin ini ada beberapa versi penafsiran, ya. Para ulama itu bisa yaumul qiyamah, ya, bisa yaumul jaza, ya, yaumul hisab. Ya sama saja kan, ya, hari hisab kan di hari kiamat. Hari jaza juga di hari kiamat gitu. Lalu menjelaskan bahwa orang yang beriman, ya, orang yang al-abror itu akan diberikan nikmat yang sangat luar biasa tanpa batasnya. Ya. Kenikmatannya tidak bisa kita bayangkan bagaimana nikmatnya yang luar biasa itu, ya, di surganya. Dan juga kemarin juga menjelaskan bahwa al-fujar, ya, al-fujar ay al-kufar, ya, orang-orang yang kafir itu Allah akan masukkan ke neraka jahim. Dan di situ tidak bisa goib sedikit pun, ya, sekejap pun, ya, 1 jam 1 menit nggak akan ada gitu. Istirahat atau liburan nggak ada. Azabnya pun tidak akan bisa dikurangi gitu. Hari ini dikurangin separuhnya enggak. Gitu. Lalu di ayat sekarang, ya, yang akan kita pelajari, ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan bahwa mereka orang-orang kafir itu, al-fujar itu, ya, akan masuk ke neraka jahim pada hari apa? Pada hari ad-din gitu. Pada hari al-jaza, pada hari al-qiyamah. Lalu di sini menjelaskan, ya, sebuah pertanyaan, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Pertanyaan, ya, yang ditujukan versinya bisa kitabnya, ya, mukhatabnya itu Nabi Muhammad, bisa kepada orang kafir gitu. Di sini, ya, pertanyaan ini bukan murni pertanyaan, tetapi untuk, ya, maknanya mengagungkan, takzim yaumul qiyamah, ya, menjelaskan agungnya atau hebatnya pada hari itu. Oke, kita baca i'rabnya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma al-wawu istinafiyatun. Wawunya adalah wawu istinafiyah. Harfun mabniun alal fathi. Dia berupa huruf yang mana dia tetap dalam keadaan fathah, ya. Wa gitu kan. Ma adalah ismu istifhamin. Kata apa? Kata tanya atau isim istifham. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun, ya, di atas alif yang tidak boleh dizahirkan karena ta'adzur. Fi mahali raf'in, dalam i'rab, ya, dia menempati posisi i'rab apa? Rafa. Sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Adroka, yang terdiri dari adro dan ka, ya. Adro adalah fi'lu madin, kata kerja lampau, mabnun ala fathi, dia tetap dalam keadaan fathah. Tetapi al-muqaddar tidak didhahirkan di situ, dimuqaddarkan gitu. Alasannya apa? Lit ta'adzuri, tidak mungkin, ya, alif berharokat. Wal fa'ilu, fa'ilnya, ya, dhamirun mustatirun, dhamir yang tersimpan di situ, ya, secara jawaz takdir huwa, yang mana takdirnya adalah huwa. Ya'udu alama, yang mana rujukannya atau kembalinya dia adalah ke lafal ma. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah fi'il fa'il, ya, adro dan dhamir sebagai fa'ilnya tadi, fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Sebagai khobarnya apa? Ma, ya. Berarti ma sebagai mubtada dan khobarnya adalah khobar apa? Jumlah gitu kan. Khobarnya khobar jumlah, jumlahnya jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Karena fi'il dan fa'il gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Sekarang kalimat, ya, sekarang kalimat yang terdiri dari mubtada khobar, maksudnya apa? Ma, ya, mubtadanya, adroka sebagai khobar jumlahnya tadi, ya. Kalimat ini sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru.
Karena tadi wawnya kita anggap ya sebagai wawu istinafiyah gitu. Makanya jumlahnya adalah jumlah istinafiyah. Wal kafu, huruf kaf di sini ya. Dhamirun mutasilun, sebagai dhamir mutasil, mabnun ala al-fathi. Dia tetap dalam keadaan fathah. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihnya adra ya. Fi'il, fa'il, terus ada maf'ulnya. Ternyata apa? Maf'ul bihnya yang awalun, yang pertama ya. Maf'ulun bihi awalun. Maf'ul bih yang pertama. Jadi adra ini membutuhkan lebih dari satu maf'ul bih. Lalu ma, ismu istifhamin, isim istifham juga ya sama. Ma binun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali rafin, dalam i'rab menempati i'rab rafa, sama juga ya. Mubtadaun sebagai mubtada. Yaumu. Nah, ini yaumu ya, bukan yauma. Ya. Yaumu berarti sebagai apa di sini? Yaumu adalah sebagai khobarun ya. Karena khobar harus apa? Marfuun, i'rabnya pasti rafa ya. Kalau tidak ada apa? Nawasih gitu. Wa alamatu rafihi, tanda rafanya dia adalah at-dhamatu, harokat dhamma. Yaumu, ma yaumu gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari mubtada khabar, maksudnya apa? Jumlah apa? Ismiyah ya. Karena isim kan. Mubtada kan isim. Berarti jumlahnya adalah ismiyah. Fi mahali nasbin, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Saddad masaddal maf'uli atsani ya. Dia menempati posisi maf'ul yang kedua bagi lafaz apa? Adro. Jadi adro maf'ul bihnya yang pertama adalah lafal dhamir ka tadi ya. Lalu yang kedua adalah jumlah ya, jumlah ismiyah setelahnya ma yaumuddin. Nah, jadi sebagai maf'ul bih yang keduanya. Wa yaumu, dan lafal yaumu adalah mudhofun sebagai mudhof ya. Ad-dini sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari lafal apa? Yaumu. Yaumuddin ya, pada hari yaumuddin, hari kiamat gitu kan. Hari pembalasan. Ini sebagai mudhof ilaihnya. Yang mana mudhof ilaih itu pasti apa? Majrurun, i'rabnya jar. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al kasrotu, harokat kasroh. Oke. Selanjutnya yang ke-18 ini diulang lagi ya. Bedanya ada summanya. Summa ma adraka ma yaumuddin. Summa harfu atfin mabnun alal apa? Fathi. Summa adalah huruf ataf yang mana dia mabni fathah. Ma adraka ma yaumuddin mislul i'rabi asabiki tamaman. Mirip i'rab ayat sebelumnya, tamaman ya, secara sempurna ya. Miyah itu 100% itu sama, plek gitu. Wal jumlatu ma'tufatun ala as-sabiqati. Adapun jumlah ya secara keseluruhan ini diatofkan ya. Karena ada summa huruf atof, berarti jumlah setelahnya berarti ma'tufah ya. Pada jumlah apa? Sabiqah, berarti pada ayat yang ke-17. Jadi la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati apa? I'rab. Oke, sekarang kita lihat ininya ya, takliknya. Al-ma'na ayat ke-17 dan 18. Al-ma'na, maknanya adalah wa ma a'lamaka bi amri yaumil hisabi wal jazai wa ahwalihi wa syada'idihi wal khitabu lil kafiri ala sabili zajri lahu gitu. Jadi artinya adalah apa yang kamu ketahui gitu kan? Apa yang kamu ketahui tentang hari apa? Hari hisab. Hari perhitungan, dihitung-hitung gitu. Kamu ngapain aja di dunia ya? Sholatnya gimana? Ya, apakah di masjid? Ya, apakah lengkap atau belentang-bentong gitu? Dihisab semuanya. Ya, catatan ini nilainya tuh dilihatin semuanya. Ya, segala amal perbuatan ya, entah itu yang baik maupun yang buruk gitu. Nah, dihisab aja mah.
ya diaudit semuanya. Ya, tidak ada satupun yang terluput dari hisab Allah. Wal jazai, dan apa yang kamu ketahui tentang al jaza, ya hari pembalasan. Setelah dihisab, ya kan? Oh ini ternyata kurang, ini bagus lah ini. Jadi raportnya ini ada merahnya, ada ya, birunya, ada hitamnya gitu. Lalu dijaza gitu. Ya, pada hari jaza itu hari pembalasan, dibalas. Yang baik dibalas dengan baik, ya. Yang buruk dibalas dengan buruk gitu. Wa ahwalihi, ya awal itu kengerian gitu. Kengerian pada hari itu gitu. Pada hari apa? Yaumuddin, pada hari kiamat itu ngerinya. Apakah kamu tahu kan tentang ngerinya hari itu? Dan syada'id ya sama juga kengerian, ya. Kehebatan, ya. Kengeriannya. Wal khitab, adapun khitab, ya. Apakah kamu ini siapa gitu? Khitabnya adalah lil kafiri, ya. Khitabnya adalah kepada orang kafir, ya. Ala sabili zajri. Khitabnya kepada orang kafir, apa namanya? Untuk apa? Untuk zajar. Zajar itu peringatan keras, ya. Memperingatkan dengan keras itu zajar namanya. Kenapa? Karena di ayat di surat ini mereka ya orang-orang kafir itu karena terbuai kan, terbuai dunia gitu kan. Yang kemarin kan ada tanya, ya kan? Yang di ayat berapa itu? Yang ayat ke ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim, ya. Ayat yang ke-6 itu. Wahai manusia, apa yang menipu kamu? Apa yang memperdaya kamu sehingga kamu itu durhaka terhadap Allah gitu. Padahal Allah itu yang maha apa? Maha baik, ya. Yang telah memberikan nikmat kepadamu, kemarin dijelaskan, ya. Kalian itu manusia diciptakan makhluk yang terbaik, ya. Ganteng-ganteng, cantik-cantik dan sebagainya. Nikmat itu sangat banyak sekali, bahkan kamu pun tidak bisa menghitungnya gitu. Tetapi apa, ya, yang memperdaya kamu sehingga kamu itu bisa berdurhaka gitu. Jadi ya di dunia kan seperti itu kan. Ya ada yang terperdaya karena apa? Karena bisnisnya, karena jabatannya, karena apapun semuanya ada, ya. Entah itu anaknya, istrinya, ya, dan lain sebagainya. Ya itu untuk memberikan seperti itu kan, biar orang-orang kafir itu tidak apa? Tidak terperdaya oleh dunia, karena dunia sifatnya sementara. Dan juga bahkan kemarin kan, yang paling parah lagi, kalabal tukadzibuna bidin. Ya, mereka orang-orang kafir itu tukadzibuna, tidak percaya, ya, mengingkari, ya, hari-hari apa? Hari kiamat, hari pembalasan, hari hisab itu. Ini jadi pertanyaan di sini, ya, khitabnya kepada orang kafir ala sabili zajri lahu gitu, sebagai peringatan keras. Au lirrasuli, atau khitabnya itu ditujukan kepada Rasul, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu lam yakun ya'lamu dzalika qabla nuzulil wahyi. Karena Rasulullah pun itu enggak tahu hakikat hari kiamat, itu enggak tahu gitu. Ya. Jadi yang tahu hanyalah Allah gitu. Jadi sebelum wahyu itu Nabi Muhammad pun belum tahu ada hari jaza, ada hari hisab, ada hari kiamat gitu kan. Enggak tahu, kan? Qabla nuzulil wahyi, sebelum ada wahyu yang turun dari Allah. Ya semuanya itu ilmu dari Allah yang Allah wahyukan pada Rasulullah gitu. Jadi khitabnya bisa juga diperuntukkan pada apa? Rasulullah. Wa tikraru, ya, tikrar di situ kan ada tikrar kan. Ayat yang ke berapa itu? Ke-17 ya. 17 dan 18 kan tikrar itu. Tahukah kamu? Tahukah kamu kan gitu. Ya, ada 2 kali pengulangan. Itu apa? Lidilalati ala ta'dimi amri yaumiddini. Menunjukkan, ya, hebatnya pada hari itu gitu. Ya. Menunjukkan takzimnya. Takzim itu pengagungan, ya. Pengagungan pada hari kiamat. Jadi jangan anggap remeh gitu. Jadi kita harus persiapkan matang-matang sejak di dunia ini. Ya. Karena kalau sudah mati itu nggak bisa gitu. Ya. Nggak bisa kita menyiapkan, ya, bekal untuk hari itu. Jadi untuk apa namanya, ya, saat inilah kita mengumpulkan bekal yang akan kita bawa di hari kiamat gitu.
Wa tafkhim li sya'nihi. Ini sama ya, tafkhim takzim itu sama ya, mengagungkan ya pada hari kiamat itu. Wa tahwili amrihi, dan sebagai dilalah ya, menunjukkan tikror itu, pengulangan itu adalah menunjukkan betapa hebatnya, betapa ngerinya urusan pada hari itu ya. Mulai dari dibangkitkan kan, semua orang dihidupkan lagi, lalu dihisab, yang mana dijelaskan di surat sebelumnya ya, di surat Al-Mutaffifin atau apa itu. Semua dihisab ya, berdiri, nggak ada seperti kita antri di apa ya, sembako itu. Kadang mungkin ada yang dikasih tempat duduk kan, seperti yang vaksin kemarin kan. Itu kalau yang baik dikasih tempat duduk antrinya. Tapi di sana enggak. Dihisab tuh enggak semua berdiri gitu. Ya, berdiri, dan bagi orang-orang yang kafir ya, orang-orang yang memang di dunianya itu durhaka pada Allah, ya ngeri banget gitu. Dan mereka tidak ingat apapun ya, karena fokusnya di situ ya, ngerinya di situ. Berarti wa tahwili amrihi, li amrihi. Lalu kita kembali lagi di ayat terakhir ya. Jadi ayat yang ke-17 dan 14, tahukah kamu ya, entah itu wahai kafir ya, orang kafir, atau wahai Muhammad gitu kan, tentang hari apa? Yaumuddin ya, tentang hari kiamat. Dan pertanyaan ini ya bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Karena jawaban apa? Dijawab Allah sendiri ya. Dan ayat ke-19 ini sebagai penjelas ya, penjelas yang menjelaskan tentang Yaumuddin itu seperti apa gitu. Ini di ayat yang terakhir, yaitu yaumala tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yauma idzin lillah. Kita baca ininya dulu, i'rabnya dulu. Yauma adalah dzarfu zamanin. Dzarf zaman ya, keterangan waktu. Mansubun, yang mana i'rabnya pasti nasab karena dzarf. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al fathatu, harokat fathah. Muta'alliqun bi fi'li mahdzufin. Muta'alliqun bi fi'lin mahdzufin. Terkait pada fi'il yang mahdzuf, yang dibuang. Ai yujazauna yauma gitu. Jadi ada muta'alliqnya, dia terkait pada fi'il yang dibuang, yang mana takdirnya adalah yujazauna. Kalian akan dijaza ya, akan diberi balasan. Yauma, pada hari. Jadi dzaraf itu tidak bisa apa? Berdiri sendiri gitu. Wadalla alaihi ad-din. Lalu kita tahunya dari mana? Kok ada fiil yujazauna ya? Yujazauna itu dibuang. Taunya adalah wadalla alaihi ad-din ya. Kita tahunya ada dilalah di situ ya, yang menunjukkan pada lafaz apa? Ad-din ya, yang berada di ayat sebelumnya. Berarti kalau di hari din ya, hari jaya, berarti mereka ya, kalian semua akan yujazauna, akan dijaza, akan dibalas ya pada hari itu. Au yauma ini sebagai apa? Maf'ulun bihi. Ya. Bisa sebagai apa? Dzaraf zaman, bisa juga kita jadikan apa? Maf'ul bih gitu. Yang mana maf'ul bihnya sama juga, i'rabnya nasab ya, mansubun. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah apa? Al-fathatu fathah, sama. Li fi'lin mahdzufin, kalau dia maf'ul bih pasti ada amilnya yang menasabkan dia ya, amil atau nasibnya gitu. Yang menasabkan maf'ul bih itu enggak kucuk-kucuk ada dia gitu. Tetapi ada amilnya atau nasibnya. Lalu di mana? Yaitu mahdzuf juga, sama ya. Sama di mahdzuf juga. Wa takdiru, takdirnya adalah akni yauma. Jadi yang ayat sebelum kan, tahukah kamu apa itu hari kiamat ya? Apa itu hari jaza, hari hisab kan? Akni, ini Allah menjelaskan ya. Ya, yang saya maksud yaitu kan yauma la tamliku dan selanjutnya gitu. Berarti yauma bisa jadi dzaraf zaman ya, bisa jadi kita jadikan apa? Maf'ul bih. Semuanya kalau dzaraf muta'alliq pada fi'il yang mahdzuf, dan kalau dia maf'ul bih nasibnya juga mahdzuf. Oke. Wa huwa mudhafun, dia juga sebagai apa? Sebagai mudhaf. Kalau dia sebagai dzaraf ya, sebagai dzaraf tadi dia sebagai mudhaf ya, karena membutuhkan mudhaf ilaih.
La harfu nafyin. La adalah huruf nafi, mabniun ala sukuni, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Tamliku adalah fi'lu mudhari'in, fi'il mudhari. Yang mana marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, harokat dhammah, tamliku. Nafsun adalah fa'ilun, fa'ilnya marfu'un, i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah apa? Ad-dhammatu, harokat dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya apa? Tamliku nafsun ya. Fi mahali jarin dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Sebagai apa? Mudhofun ilaihi. Sebagai mudhof ilaihnya yauma. Pada hari jiwa-jiwa itu ya, orang-orang itu tidak memiliki ya, tidak ada kekuatan apapun ya, tidak ada kekuatan atau keistimewaan apapun gitu. Karena semuanya lemah gitu. Tidak bisa memberi manfaat bagi orang lain, tidak bisa menolong orang lain. Itu namanya yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an gitu. Lalu linafsin ya. Linafsin adalah alamu harfu jarin, huruf jar. Mabniun al kasri, dia tetap dalam keadaan apa? Kasrah. Nafsin adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan dilami dengan huruf jar lam. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur, tanda dia jar adalah apa? Al kasratu, harokat kasrah, linafsin. Wal jar wal majruru, jar dan majrur maksudnya apa? Linafsin ya. Jar dan isim yang dijarkan gitu, maksudnya gitu. Muta'alikun bitamliku, terkait pada lafal tamliku. Bitatminihi makna al-fi'li tuqaddimu. Yang mana tamliku itu mengandung arti apa? Tuqaddimu. Ya. Tuqaddimu itu artinya apa? Memprioritaskan gitu. Jadi manusia siapapun dia itu tidak bisa mengunggulkan atau memprioritaskan orang lain gitu. Karena nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ngurusin diri sendiri aja udah takut banget gitu kan. Nggak akan ngurusin meskipun itu anaknya, meskipun itu orang tuanya, meskipun itu pasangannya, nggak akan ya. Itu namanya tuqaddimu ya. La tuqaddimu nafsun nafsun syai'ah gitu. Ya tidak ada berarti mementingkan ini. Kalau di dunia kan bisa kan? Ya. Ya udah itu anak saya dulu gitu. Ya udah itu istri saya dulu. Ya udah itu orang tua saya dulu. Ya. Seperti itu. Tetapi kalau di sana tidak. Ya urusan itu masing-masing gitu. Itu yang bitatmini makna tuqaddimu ya. Selanjutnya syai'an ya. Syai'an adalah maf'ulun bihi ya, sebagai maf'ul bih. Maf'ul bihnya apa? Tamliku ya. Tamliku tadi fi'il, nafsunnya adalah fa'ilnya, lalu syai'an adalah maf'ul bihnya ya, objeknya. Mansubun i'rabnya adalah nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah apa? Al fathatu, harokat fathah. Wal amru al wawu istinafiyatun, wawunya adalah istinafiyah. Harfun mabniun alal fathi, dia berupa huruf yang mana tetap dalam keadaan apa? Fathah. Al amru adalah mubtadaun, sebagai mubtada yang mana marfuun i'rabnya rafa. Wa alamatu raf'ihi, tanda dia rafa adalah apa? Ad-dhammatu, harokat dhammah. Yauma idzin ya. Yauma dan idzin. Yauma adalah dzarfu zamanin, dzarf zaman. Keterangan apa? Waktu. Mansubun i'rabnya nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah apa? Al fathatu, harokat fathah, yauma. Badalun min yauma asabiki. Dia sebagai badalnya ya, badal lafaz yauma yang awal tadi ya. Nah, berarti yauma la tamliku yauma. Di sini yauma idzin. Berarti sebagai badal. Badal itu pengganti ya. Termasuk tawabi ya. Tawabi itu pengikut. Kalau yang diikutin mansub ya dia mansub gitu kan. Kalau yang diikutin yauma berarti dia ikut yauma. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai apa? Mudhaf. Ya, karena dzaraf membutuhkan mudhaf ini, dzaraf zaman. Wa idzin, dan lafal idzin adalah mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihnya ya. Wa qad lahiqahu ya, tanwinun iwadi. Yang mana di situ diberi harokat apa? Tanwin iwad. Tanwin iwad itu tanwin sebagai pengganti ada
ya jumlah yang dibuang gitu. Ya, iwat itu menunjukkan bahwa di situ ada lafal yang dibuang ya. Bisa iwat anil apa namanya? Anil kalimat, bisa iwat anil apa? Jumlah gitu. Kalau izin itu iwat anil jumlah gitu. Lalu wal amru yauma idzin lillahi ya. Lillahi. Alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar ya. Lillahi ini seolah-olah kita lihat kan cuman kalau lafaz Allah ya kan ada seperti alifnya ya. Hamzah wasl itu. Tetapi kalau lillahi seperti ini hakikatnya ada dua ya. Dua apa? Dua lafal ya. Li dan Allah gitu. Jadinya lillahi. Alamu harfu jarin. Lamnya adalah huruf jar. Mabdun ala kasri. Dia mabni apa? Kasr. Li. Wa Allahi. Dan lafal Allahi adalah lafzul jalalati. Lafal yang agung ya. Karena lafal Allah kan yang mulia, yang agung. Ismun majrun bilami. Isim yang dijarkan dengan huruf jar apa? Lam tadi ya. Wa alamatu jarihi. Tanda dia majrur adalah al-kasratu. Harokat kasrah. Lillahi. Wal jaru wal majruru. Jar majrur maksudnya apa? Li dan Allahi muta'alliqun bimahzufin. Dia terkait pada apa? Lafal yang mahzuf ya, yang terbuang. Sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar. Jadi mubtada tadi ya, al-amru mubtadanya, khobarnya ternyata apa? Jar majrur ya, dari khobar yang mahzuf ya. Yang mana di situ ta'alluqnya pada jar majrur lillah gitu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar maksudnya al-amru lillah, ya kan? Wal amru yauma idzin lillah ya. Itu kan mubtada khobar. La mahalalah milik robi, tidak menempati rob. Sebagai apa dia? Sebagai istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah ya, kalimat baru. Karena wawunya tadi kita jadikan wawu apa? Wawu istinafiyah. Kalau andikan kita jadikan wawu atau berarti jumlahnya adalah maktufah kan gitu. Oke, sekarang kita lihat takliknya ya. Takliknya. Maksud dari ayat yang ke-19 ya, yang terakhir, al-makna, maknanya adalah la yamliku ahadun ka'ian kana linafsin ukhra syai'an. Minal apa? Al-manfaati. Jadi siapapun ya, siapapun itu tidak bisa memberi manfaat gitu. Tidak bisa menolong satu sama lain. Ya. Hubungannya apapun sedekatnya itu tidak akan bisa memberikan manfaat. Falaisa thamma ahadun yaqdi syai'an. Dan di sana sama itu ini ya, artinya hunalika ya. Bukan summa. Kalau summa kan sebagai huruf atop kan kemudian. Tetapi kalau sama itu artinya di sana. Di sana maksudnya di sana di hari kiamat. Falaisa thamma ahadun yaqdi syai'an. Di sana ya orang siapapun ya tidak bisa yaqdi syai'an. Tidak bisa memenuhi sesuatu pun gitu. Maksudnya membayarkan atau ini. Kan kalau di dunia bisa kan. Siapa yang hutang, siapa yang bayarin kan gitu. Siapa yang makan, siapa yang traktirin gitu. Nah, itu namanya yakdi. Yakdi seperti itu berarti memenuhi ya kebutuhan orang lain. Nah, di sana nggak ada gitu. Nggak ada ini traktir nih. Saya pahalanya banyak ya. Di dunia itu saya orang soleh, orang baik ini, pahala saya pokoknya luweh lah gitu ya, melimpah. Ya udah ini siapa ya, teman dekatnya, udah saya akan ini, saya ajakin, saya traktirin. Berarti la sama ahadun yaqdi syai'an au yasna'u syai'an, dan tidak bisa berbuat sesuatu apapun gitu. Dalam apa? Dalam menolong mereka. Illa Rabbal alamin, kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Tetapi kalau di ini ya, di tafsir-tafsir yang lainnya itu, saya membaca referensi yang lainnya seperti Tobari ya, seperti Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu ada yang menafsirkan bahwa tidak ada seseorang yang atas izin Allah itu bisa gitu. Yaitu apa? Rasulullah. Rasulullah kan bisa memberikan manfaat kan, karena lewat apa? Syafaatnya. Ya.
Dan itu pun atas izin Allah gitu. Ya, atas izin Allah. Jadi semuanya urusan ya semuanya adalah dipegang Allah. Wallahu la yumalliku ahadan fi dzalikal yaumi syai'an minal umuri. Dan Allah pada waktu itu ya, pada hari itu tidak memberikan hak atau urusan itu ya dipegang orang lain, siapapun gitu. Lalu kama malakahum fitunya, sebagaimana di dunia. Kalau di dunia kan urusan sudah diserahkan kan. Di dunia itu bisa ya diwakilkan ke orang lain. Ini orang ini bisa mempunyai hak ya, karena dia orang kaya bisa membebaskan orang lain ketika ada urusan perkara dan lain sebagainya. Tetapi kalau di akhirat tidak. Oke, selanjutnya yauma. Ini dari mana itu yauma? Dorful zaman ini maksudun ini kayaknya salah itu teman-teman ya. Karena yauma itu ada di atas tadi sudah kita baca ya. Entah itu yauma yang kedua atau yauma yang pertama. Tapi ini nggak tahu atau ke pastor sendiri atau gimana. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir penutupannya ya. Ini penting. Tamma bi'aunillahi ta'ala wa husni taufiqihi irabu suratil infitori. Alhamdulillah atas pertolongan Allah ya. Kita sudah menyelesaikan i'rab surat Al-Infitor ya. Wa an sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Disabdakan dari Rasulullah ya. Man qara'a, barang siapa yang membaca atau gemar membaca itu, idza as-sama infatorat. Berarti surat apa? Infitor kan? Nah, maksudnya man qara'a al-infitor atau surat al-infitori kan gitu. Barang siapa yang gemar membaca surat al-infitor, kataballahu lahu bi'adadi kulli qatratin minas sama'i hasanatan. Jadi barang siapa yang gemar membaca surat ini, maka Allah mencatat kebaikan itu. Setiap kita membaca itu ya, setiap tetesan hujan, ya tetesan hujan bisa ngitung nggak gitu? Kita nggak akan bisa kan? Karena tetesan hujan sangat luar biasa banyaknya, itu berapa gitu. Setiap tetesan hujan itu dicatat satu kebaikan buat kita, ya, buat orang yang gemar membaca itu. Jadi banyak sekali itu, apalagi kalau hujan terus kan, berarti tetesannya semakin banyak. Dan siapapun tidak bisa mengalkulasi atau menghitung kotrohnya ya, kotrohnya hujan yang ada yang jatuh dari langit itu. Lalu yang kedua apa? Wa bi'adadi kulli qabrin hasanatan. Dan pahalanya adalah setiap kubur, berarti orang yang dikubur itu berapa orang itu, mulai Nabi Adam itu. Enggak tercatat, enggak bisa dihitung, wallahu alam gitu. Jadi setiap satu kubur ya kita dicatat kebaikan. Maksudnya gini, total seluruh tetesan hujan dan total seluruh ya orang-orang yang dikubur itu total berapa? Dan ketika kita membaca surat itu kebaikannya kita seperti itu pahalanya ya. Dan yang siapapun tidak ada yang mengetahui kecuali Allah adalah Allah gitu. Oke teman-teman, inilah fadilah yang sangat luar biasa ya ketika kita membaca surat Al-Infitor. Dan saya juga tadi membaca referensi yang lain. Ini ada teman yang biasanya kan tanya siapa rawinya dan siapa ini. Ini tadi hadis yang artinya seperti ini ya. Yang idza sama umfator kata Allah lahu bi adati kulli qatratin sama hasanatan, ini dari Ubay bin Ka'ab gitu. Dan sebenarnya tidak hanya ini saja gitu fadilahnya. Sebenarnya banyak fadilahnya yang kalau kita mencari referensi yang lain gitu. Tetapi di kitab I'rab ini ya emang ya setiap surat itu diambil satu fadilah. Kalau banyak-banyak ntar ini kan emang tujuannya adalah meng'irab kan. Karena ini dikasih fadilah sebagai penutup ya, sebagai tasjid lah gitu. Tasjid itu agar kita itu semangat gitu ya, semangat membaca surat tersebut gitu.
entah itu al-infitor, entah itu al-mutaffifin, ya, al-insyiqaq dan lain sebagainya. Oke teman-teman, waktunya sudah 06.49. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan i'rab surat ini, dan insya Allah di minggu depan kita sudah memulai surat yang baru ya. Surat yang baru, surat apa itu? At-Takbir ya, insya Allah. Semoga Allah panjangkan umur kita, dan semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk senantiasa istiqomah. Amin ya Allah. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Tad. Sama-sama. Jazakallahu khairan. Maaf pamit rumiin Tat. Mas Iya, Kendar. Pak. Pak Budi. Iya, monggo, Pak Hamka. Monggo. Ya Pak, Assalamualaikum. sehat-sehat. Ini Mas Amin. Budi angkat tangan. Apa ini? Mau tanya atau gimana Mas Budi? Mau bertanya Ustaz, tapi karena terkait yang lain, bukan tentang maksudnya tentang kan misalkan kita menulis nama misalnya terkait tentang macam-macam al dalam ilmu nahwu dan pembagian al itu kan setahu saya terbagi menjadi dua, al-lil jinsiyah dan al-lil ahdiyah. Nah misalkan saya contohnya misalkan menulis nama Ustadz, apakah al-Ustadz Nokhalis apa Ustadz Nokhalis, atau misalnya nulis nama Habib misalnya Al-Habib Umar bin Hafidh, apa nulis tanpa alif lam gitu Ustaz. Misalnya nyebut Asy-Syaikh Imad, apa nulisnya Syekh saja apa pakai alif lam, dan alnya itu apa al ya pakai ini, pakai al ya. Dan berarti yang belakangnya itu sebagai badalnya gitu. enggak, Dengan maksudnya al-ustadu siapa dengan al-ustadu Muhammadun gitu kan. Berarti Muhammad ini sebagai ini badal dari al-ustad. Berarti andikan al-ustad ya, karena di situ kan makrifat kan. Ustadnya kan sudah makrifat kan. Kita kalau alnya Mas termasuk al-lil ahdi dzihni apa al-lil ahdi dzikri Ustaz? Al-lil ahdi dzihni, al yang masuk pada isim yang dalalah isim tersebut sudah diketahui di hati mukhatab, yaitu ayat suaranya putus-putus. Koneksinya kayaknya kurang bagus, terputus-putus suaranya. Oh iya, mungkin sih. Maksudnya yang saya tanyakan tentang alnya Ustaz. Al misalnya pada Asyikh, alnya itu fungsinya apa? Al yang masuk pada isim yang dalalah isim tersebut sudah diketahui hati mukhatab. Maksudnya al lil ahdi dzihni apa lil ahdi dzikri? Ini kalau ya ini belum apa ya, belum pernah dengar ini. Pola alam atau kalau alam lah nih. Al-lil jinsiyah insyaallah ada. Iya. Jadi kalau penyebutan gelar itu di depan itu biasanya ada alnya ya. Karena dia sudah makrifat kan. Asy-Syaikh kan. Ketika kita menyebut Asy-Syaikh kan, Asy-Syaikh andikan Imad kan. Imaduddin kan. Berarti syekhnya sudah makrifat kan. Jadi Imaduddin itu sebagai badalnya dari Asy-Syaikh gitu. Oh berarti alnya itu al-lil ahdi dzihni ya Ustaz. Sudah diketahui di hati sudah makrifat gitu. Oh kalau tanpa alif lam kurang tepat ya Ustaz, atau salah? Kalau tanpa alif lam berarti kita sudah belum belum tahu kan kita menyebutkan asy-syaikh ya, kita menyebutkan sudah sesuatu syekh apa, syekh itu kan sudah kita ketahui kan. Yang kami hormati syekh kan, yang kami hormati syekh Imad kan, syekh Muhammad. Berarti syekh yang kita tuju itu adalah sudah makrifat. Di situ ada al-ta'rifnya. Oh iya, syukran Ustaz, ngerti ya. Alhamdulillah. Jelas. Oke, terima kasih Mas. Syukran jazakallah. Masternya juga ini. Jazakumullah khairan.
Ya, terjawab pertanyaan deh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, Mas Bara, ada lagi yang bertanya? Kayaknya nggak nyimak Mas Bara ngantar adiknya kayak ini. Oke teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan ya. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.